Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, men. Ya. Kemarin sepanjang hari dan hari ini juga hujan ya. Itu membuat banyak langkah-langkah umat yang akan ke gereja sedikit terganggu, terhalang. Bahkan saya lihat di media sosial ada yang banjir, ada daerah-daerah yang tergenang, nggak bisa dilewati kendaraan. Itu situasi yang ada dan ya di Indonesia ya, negara kita ini hampir daerah-daerah lain kena juga, tidak hanya di Bali, tapi banyak sekali dan intensitasnya sangat tinggi dan mengingatkan kita akan keberadaan dunia ya yang sudah semakin tua dan firman Tuhan katakan akan lenyap juga. Jadi kita nggak perlu khawatir karena firman Tuhan sudah beritahukan bahwa ya ini akan berakhir. Tetapi jangan terlalu takut sehingga mendengar suara-suara yang lain yang negatif. Ya misalnya di Afrika ada nabi palsu ya, berkata tanggal 25 kemarin akan terjadi ya air bah ya, sehingga dia diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ya jadi dia buat kapal itu bahtera supaya nanti kalau terjadi air bah semua yang percaya boleh masuk, dan kemarin banyak yang pergi ke sana ya, ke tempat bahtera itu. Ternyata karena tidak jadi, kemudian mereka marah dan sudah bahteranya dibakar. Jadi lihat media sosial, dibakar itu bahtera dan ya mereka kecewa ya. Nah ada orang-orang yang menganggap suara Tuhan ya, tetapi firman Tuhan jelas sekali ya, tak seorang pun yang tahu kapan kedatangan Dia yang kedua kali, kapan akhir zaman ya terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi yang penting dalam hidup kita adalah tetap percaya kepada Tuhan selagi kita hidup ya. Yang terutama sesungguhnya adalah kita boleh memuji dan memuliakan Allah. Amin. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, itu firman Tuhan katakan. Ya, masih bernafas? Coba lihat kiri kanan dan katakan masih bernapas. Ya, jadi kalau kita masih bernapas berarti masih ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau sudah tidak bernapas, tidak ada, di dunia orang mati, tidak ada pujian kepada Allah lagi. Sudah selesai. Jadi selagi hidup. Tetapi ketika peristiwa Natal, ya tidak semua malam itu memuji Tuhan. Ya, tidak semua yang berbahagia pada kelahiran Yesus Kristus. Padahal itu Natal adalah mendatangkan sukacita, mendatangkan damai. Tetapi tidak semua memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 20. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, mata mereka melihat, telinga mereka yang mendengar itu, ya mereka aktifkan. Sementara malam itu ada banyak orang yang matanya tertutup, tidur, telinganya tertutup, tidak mau dengar, pintu hatinya juga tertutup untuk Sang Mesias itu, ya rumah-rumah mereka tertutup. Seberapa banyak yang bersukacita pada saat itu, seberapa banyak yang memuliakan Tuhan, yang memuji Tuhan. Alkitab mencatat satu kelompok kecil, yaitu para gembala. Para gembala, tidak dijelaskan berapa jumlahnya, tetapi biasanya komunitas gembala tidak terlalu banyak. Mereka berkelompok, dan satu kelompok ini ya bersukacita mereka pulang setelah ya melihat Sang Juru Selamat itu. Ya sesungguhnya Natal ya membawa damai dan sukacita bagi umat manusia, sehingga manusia memuji dan memuliakan Allah. Jadi dia datang, Sang Juru Selamat, memberi damai,
memberi sukacita, memberi kebahagiaan kepada semua manusia. Ya. Dan kalau Tuhan memberi kebahagiaan, memberi sukacita, memberi damai kepada manusia, bukankah seharusnya manusia itu memuji dan memuliakan Allah? Tetapi faktanya adalah dengan yang lain. Nah, pada saat kita perayaan Natal zaman sekarang ini dan sebelum-sebelumnya juga, apakah semua bersukacita, apakah semua senang? Tidak, ada kelompok-kelompok yang marah, yang menghambat untuk berita Natal adalah berita damai, berita sukacita, berita kebahagiaan. Tetapi tidak semua yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini mengakhiri ya minggu terakhir di dalam tahun 2025. Yang pertama, ya kita melihat para gembala ini berkenan kepada Allah. Nah, mengapa para gembala memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Ya, mereka adalah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tapi kasih Allah. Ya, mereka terima, mereka berkenan. Kira-kira begini, banyak manusia, tapi kenapa tidak semua manusia mengalami ya sukacita, damai sejahtera atau respon yang positif kepada Allah? Ya. Jadi para gembala ini berkenan kepada Allah. Di mana manusia-manusia yang lain pada malam hari itu rumah mereka terkunci, mata mereka juga tertutup, tidur nyenyak, telinga mereka tertutup, tidak dengar ada suara yang memberitakan berita-berita yang luar biasa ini. Nah, kita melihat bahwa para gembala ini berkenan kepada Allah. Satu hal yang mereka alami, satu kebahagiaan, ya mereka dikunjungi oleh malaikat. Wah, ini berkat, ini anugerah. Ya, jadi kalau sampai malaikat datang kepada mereka, ini ada satu hal yang khusus. Kemudian mereka menyaksikan bala tentara kerajaan surga. Ini satu pengalaman yang supranatural, yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengalami hal itu. Mereka mendengar berita baik. Ya, ada suara yang mereka dengar, ada kabar baik yang mereka dengar. Bahkan mereka mendengar pujian yang dahsyat, pujian yang luar biasa. Bala tentara surga memuji Allah. Kita melihat firman Tuhan. Dikatakan di ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tugas mereka hanya menjaga ternak. Orang ini kelompok yang tidak terlalu dipedulikan lah ya, orang gembala-gembala kelas ya bawah, nggak hebat lah, berbeda dengan imam-imam. Ya, kenapa? Justru imam-imam ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran tidak mendapatkan lawatan ini. Justru orang yang pinggiran, orang kecil, yang tidak masuk hitungan. Tetapi mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Berkenan kepada Allah sehingga di tempat itu mereka dikunjungi oleh malaikat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Jadi suasana yang dahsyat yang luar biasa, ya pengalaman yang dahsyat yang luar biasa. Yang sebelumnya tak pernah mereka pikirkan, tak ada satu ya pemikiran bahwa akan mengalami seperti itu. Mereka tidak orang-orang hebat yang belajar kitab suci, bukan. Mereka hanya gembala saja. Mereka malam itu hanya bertugas menjaga ternak saja. Tetapi malam itu malaikat Tuhan datang menghampiri mereka dan kemudian mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ya, mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Jadi jika gembala-gembala itu ya mendapatkan pengalaman seperti ini,
itu karena mereka berkenan di hadapan Tuhan. Oh, ini luar biasa. Tuhan lawat saya. Ya, kira-kira begini. Saudara berdoa, ya seperti biasa berdoa saja. Karena kadang-kadang kita berdoa, ya bisa berdoa biasa ya. Tidak terlalu hal sesuatu yang kita rasakan, ya bisa berdoa biasa saja. Tapi ada kalanya ketika berdoa, tiba-tiba bisa rasakan sesuatu. Bisa rasakan semacam hadirat Allah meliputi kita. Bukan berarti ketika kita berdoa seperti biasa, kita tidak mengalami hadirat Allah. Ada, tapi ada pernyataan khusus, waktu-waktu bisa kita alami. Jadi gembala-gembala ini mengalami itu. Jadi ada satu sukacita, kebahagiaan yang mereka alami. Layaklah mereka memuji memuliakan Tuhan, karena mereka berkenan di hadapan Allah. Di ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Artinya apa? Kesempatan mendengar kabar baik. Telinga mereka terbuka saat itu. Ya, orang-orang yang terbuka telinganya kepada firman itu karena dia berkenan kepada Allah. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Ada banyak orang yang mendengar firman, tetapi dengar keluar. Tetapi ini berbeda. Jadi mereka benar-benar mendengar itu. Nanti kita lihat di bagian berikut dari responnya. Jadi ada satu berita. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang, boleh dikatakan hampir tidak ada manusia di muka bumi ini, apalagi di kota, yang tidak mendengar tentang berita Natal. Ada musik, lagu-lagu, ada film, ya ada perayaan-perayaan, ya kota-kota besar, ya media sosial yang luar biasa. Hampir-hampir boleh dikatakan, ya itu udah terlalu di desa banget lah ya, tuh di yang nggak ada sinyal mungkin. Mereka berkata, oh saya nggak pernah dengar tentang juru selamat. Oke lah, masih ada. Tapi jika dibandingkan dengan jangkauan teknologi yang semakin tinggi ini, berarti sudah begitu banyak yang mendengarkan kabar baik. Tetapi ketika mereka mendengar, adakah mereka respon dengan baik? Mendengar yang bagaimana? Oh ya saya dengar, ya saya tahu. Apakah dia memuji Tuhan? Tidak. Ya hanya saya tahu. Bahkan bukan memuji, malah melecehkan. Masa Allah jadi manusia? Ya, bidannya siapa? Yesus lahir, bidannya siapa? Yesus lahir, terus dokternya siapa? Ada yang melecehkan malahan. Nah, orang-orang yang melecehkan itu, ya hatinya tertutup, hatinya gelap. Bagaimana mungkin dia berkenan kepada Allah? Di bagian lain firman Tuhan katakan begini, Yesus ya tidak memberikan ya dirinya kepada orang lain untuk percaya kepada dia. Kenapa? Karena Yesus tahu orang ini bebal, orang ini keras kepala, orang ini tidak mau bertobat. Jadi tidak mempercayakan dirinya. Padahal dia datang supaya orang-orang percaya. Tapi ada dua kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya ini mau dikasih tahu bagaimanapun tetap aja nggak percaya. Tapi yang percaya inilah yang berkenan kepada Allah. Sama seperti Bapak Ibu kita sekalian. Tuhan berkenan kepada kita sehingga Bapak Ibu percaya kepada Dia. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan berkenan kepadamu. Ya, maka kita memuji Dia, memuliakan Dia, ya, mendengar kabar baik. Jadi kita tidak ragukan kabar itu. Nah, padahal malam hari itu, berita ini adalah berita yang sangat penting, berita yang terpenting dalam seluruh kehidupan manusia. Karena persoalan utama manusia adalah kuasa dosa yang menguasainya, kegelapan, kejahatan, dan upah dosa dalam maut. Itu sebenarnya persoalan manusia, di mana hubungan manusia dengan Allah telah terputus.
Tidak ada ya jalan lain untuk membebaskan manusia itu dari hukuman selain daripada Dia yang datang ke dalam dunia merendahkan diri menjadi manusia. Telah lahir bagimu juru selamat. Bukankah ini sesuatu yang baik? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini berkat yang luar biasa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ternyata yang mendengar kabar ini, yang memberi hati kepada kabar ini, yang meresponi kabar ini adalah gembala-gembala. Maka gembala-gembala itu memuji, memuliakan Tuhan. Berkenan Allah kepada mereka sehingga mereka mendengar kabar baik. Berkenan Allah kepada saudara dan saya sehingga kita dengar kabar baik. Yang mendengar kabar baik, ya, dengar firman, ya, kemudian percaya, ya, setelah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang sekarang masih banyak orang-orang yang belum percaya karena belum mendengar. Ya, kalau nanti mereka mendengar, mereka percaya, maka mereka berseru dan diselamatkan. Itu. Jadi kita sudah diselamatkan karena Juru Selamat itu sudah datang dan kita mendengarnya dengan baik, meresponinya dengan baik. Amin. Kemudian ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow. Ya, melihat bala tentara surga, oh dahsyat, luar biasa. Ya, satu ketika dalam pelayanan Nabi Elisa bersama bujangnya, mereka berdua berjalan, kemudian pasukan Aram banyak datang menyerang. Kemudian bujangnya berkata, ya kita akan binasa, ya ini musuh banyak. Ya lawan kita banyak, tapi Nabi Elisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita jauh lebih banyak dari mereka. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Kemudian Nabi ini berdoa, celikan mata orang ini. Dan betul setelah matanya terbuka, ini bukan mata jasmani, artinya ada mata rohani ya. Memang mata itu melihat, tapi ini tidak biasa. Ini supranatural. Dan akhirnya ketika ya hambanya itu melihat, wow banyak sekali bala tentara. Wih banyak sekali pasukan menyertai kita. Padahal secara normal nggak ada, hanya mereka berdua saja, kemudian musuh. Tetapi ketika hambanya ini melihat, oh ya betul. Jadi dia bahagia, dia senang, dia tidak takut lagi. Karena ternyata pasukan itu luar biasa yang menyertai mereka, yang mengawal mereka, yang akan membela mereka. Ini satu pengalaman yang dahsyat. Ya, tetapi untuk pasukan Aram, ya Nabi berdoa butakan mata orang ini. Dan akhirnya pasukan itu tidak mampu melihat mereka. Jadi cocok ya, pas untuk sana butakan, yang ini buka. Ya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Untuk konser aja kita bisa berani bayar harga yang luar biasa. Ya, yang juga bisa salah mereka, yang bisa juga tidak terlalu bagus. Tapi ini bala tentara surga. Jadi kebahagiaan yang dialami orang-orang atau ya, gembala-gembala ini yang tidak masuk hitungan sebenarnya secara lingkungan atau masyarakat luas, dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi malam itu karena mereka berkenan kepada Allah, Allah izinkan mereka menyaksikan konser yang luar biasa, yaitu sejumlah besar bala tentara surga memuji
Allah. Kalau tadi kita memuji Tuhan, kita aktif, semangat, oke, ada rasa senang, bahagia. Tapi bisa nggak kita bayangkan dengan bala tentara surga ini yang dahsyat. Kalau saudara mau tahu, coba lihat nanti di video YouTube ya, ada misalnya 10.000 orang bernyanyi memuji Tuhan itu. Suaranya wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi kita rasakan hadirat Allah luar biasa ya. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian dikatakan apa? Dalam pujian itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Allah berkenan ya kepada kita atau kita berkenan di hadapan Allah. Ya, yang tadinya tidak karena kita manusia yang sudah berdosa. Tapi oleh juru selamat itu, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita yang percaya kepadanya, akhirnya kita yang tak ada apa-apanya ini berkenan kepada Allah, berkenan menikmati perbuatan Allah yang dahsyat, berkenan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang heran. Bukankah kita memuji dan memuliakan Tuhan? Karena kita sudah berkenan kepada Allah. Pasti kita katakan, iya, saya akan sama seperti para gembala memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara berkenan di hadapan Allah? Apapun situasi kondisi kita, keadaan rohani kita mungkin sedang lagi menurun atau lagi naik. Kadang-kadang ya iman kita itu jatuh bangun. Tetapi orang percaya sekalipun iman jatuh bangun, tetap dia berkenan kepada Allah. Amin. Yang membuat kita berkenan kepada Allah yaitu Yesus Kristus. Ya, dia Allah yang datang ke dalam dunia, yang menjadi manusia itu. Dan dia yang menyelamatkan kita sehingga kita berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, dia akan memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, para gembala memuji memuliakan Allah. Ya, alasan yang kedua, karena mereka meresponi secara positif firman Allah. Hanya orang-orang yang meresponi secara positif firman Allah yang dapat memuji memuliakan Allah. Orang-orang yang meresponi secara negatif, yang menolak firman, yang menolak kabar baik, dia tidak akan memuji memuliakan Tuhan. Ya, pasti dia tidak akan memuji memuliakan Tuhan. Justru sebaliknya, mengolok-olok, menganggap orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang merayakan Natal, ya menganggap orang-orang ini orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin Allah beranak? Ya Allah nggak beranak. Ya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, betul. Tapi dia Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui proses kelahiran. Nanti kita lihat, ketika para gembala memberitahukan kabar itu, ada banyak orang yang bingung. Oh gimana berita itu? Tetapi gembala-gembala tidak ragu, tidak bimbang hal itu. Para gembala bertindak. Kita lihat ini hal yang positif. Para gembala bertindak untuk pergi membuktikan kebenaran dari berita yang mereka terima. Boleh, kita memang harus membuktikan. Firman Tuhan bukan hafalan, hanya dihafal, enggak. Tapi firman itu dihidupi, dilakukan, ya dibuktikan benar apa tidak. Ya, tidak hanya orang bilang firman iya dan amin. Orang bilang firman itu benar. Bukan orang bilang, Pak Pendeta khotbahkan firman itu iya dan amin. Bukan hanya dikhotbahkan, bukan hanya kita terima sebagai khotbah, tetapi firman itu kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak orang yang hanya tahu, hanya hafal, tetapi kemudian kecewa karena dia tidak mengalami ya kuasa daripada Allah, karena firman itu tidak dipraktekkan. Tetapi orang-orang yang mempraktekkan, orang-orang yang responnya positif, para gembala ingin membuktikan benar apa tidak ini
suara yang kita dengar. Ya maka mereka ya segera, kita lihat ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Satu sama lain mengingat, ayo mari. Ya, ini gambarannya kira-kira begini. Kita percaya firman Allah, kemudian kita ajak yang lain. Ayo percaya. Atau kita yang sama-sama percaya, tapi kadang-kadang ragu. Jadi saling, ayo kita buktikan. Kita sudah dengar loh firman, kita sudah dengar suara, kita sudah dengar berita. Malaikat itu beritahu begini, marilah kita pergi. Ayolah kita pergi. Jangan berdiam diri. Ya, jangan tidur lagi. Jangan kita biarkan berita itu berlalu. Mari pergi untuk apa? Melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti firman itu kita mau buktikan. Ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Wow, menarik di sini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Lalu mereka melakukannya. Lalu mereka membuktikan firman itu. Lalu mereka respon positifnya itu ditunjukkan. Jadi kita tidak hanya sekedar dengar firman tapi tidak lakukan. Atau nanti. Tapi kita dengar firman dan kita praktekkan. Ketika kita dalam situasi tertentu mengalami rasa takut, kita dengar firman. Firman berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Ketika kita dengar firman ini, kita praktekkan, ya aku tidak perlu takut karena Tuhan menyertai aku. Oh, ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita tahu bahwa Dia Yesus Allah yang menyembuhkan kita, kita percaya, aku percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman, kita sembuh. Amin. Kemudian kita dengar, ini agak-agak sulit kadang-kadang. Orang-orang menyakiti hati kita. Kita ada rasa benci, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia dan berkati juga musuhmu. Ada amin? Langsung kita lakukan. Kita langsung telepon. Halo Mas Bro, ya aku memaafkan kamu. Kamu kemarin melakukan kesalahan. Ya kita berdamai ya. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Ada amin? Jangan sampai nanti dia duluan. Jadi kalau ada saudara kita yang lagi sakit hati atau kita sakit hati sama dia, dia sakit hati sama kita, setidaknya kita yang dengar firman yang mendahului menyapa, apalagi ini pada saat Natal dan Tahun Baru. Paling tidak, ya sekarang lebih enak ya. Ya saudara buka TikTok, nggak usah terlalu capek, hanya mengisi foto kita, tulisannya sudah ada, tinggal kirim. Enak ya. Jadi tidak ada alasan aku nggak bisa membuat merangkai kata-kata, sudah ada yang merangkai. Tapi harus dari hati kita. Ya di penghujung tahun ini, ya aku mohon maaf jika ada kesalahanku dan aku pun memaafkan engkau karena engkau melakukan kesalahan kepadaku. Ada amin? Kira-kira semua orang Kristen sudah mengampuni enggak pada saat perayaan Natal ini? Jangankan saudara, yang masalah kakek, bayi, opung saja masih saya pegang, awas. Keturunannya itu loh yang buat saya begini. Enggak boleh begitu. Lihat kiri kanan dan katakan enggak boleh begitu. Ya jangan ya dek. Ya masalah kakek nenek kok masih terus dibawain, masalah kakek nenek lah itu udah selesai kok. Masa bertahun-tahun perayaan Natal itu nggak selesai? Lihat, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Lalu mereka ya buktikan, pergi, kita lihat, kita praktekkan. Firman kita dengar, banyak kali kita dengar firman. Ya berarti banyak kali kita harus lakukan. Jangan banyak dengar firman, tapi tak banyak melakukan. Nah, itu sama seperti ahli-ahli Taurat. Banyak dengar firman, banyak belajar firman, tapi sedikit melakukannya. Ya, tetapi kita orang-orang yang cepat-cepat berangkat, cepat-cepat melakukan firman. Amin.
Coba sentuh kiri kanan dan katakan cepat-cepat lakukan firman. Ya. Atau gambarannya begini, ketika ada program doa pagi, kita sudah bangun, cepat-cepat tinggalkan selimut ya, jangan tarik lagi. Tapi kadang-kadang tarik lagi, akhirnya nggak ikut doa ya, atau tidak ambil doa. Kebenaran yang ketiga, ya para gembala memuji, memuliakan Tuhan. Kenapa? Firman Allah dapat dibuktikan kebenarannya. Firman Allah dapat dibuktikan kebenarannya. Para gembala menyaksikan sendiri bahwa apa yang telah mereka dengar terbukti, bukan kata orang. Ya, bukan kata orang. Kekristenan tidak boleh hanya karena ikut orang tua, karena opung kakek nenek bayi dari Kristen jadi semua, enggak boleh. Maka ada orang-orang Kristen yang ketika dia menjadi orang Kristen karena keturunan, dia tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, ya boleh dikatakan sebenarnya dia belum bertobat. Ya, maka ada istilah KTP. Tahu ya? Kristen tanpa pertobatan. Karena KTP-nya aja Kristen. Ketika dibuka KTP-nya Kristen, ya, ditanya alamat gerejanya tidak tahu. Tapi Sinam tahulah di mana alamat gereja ya. Ada pernah saya menemukan seseorang dan berkata, gereja mana? Dia bilang, gereja ini, pendetanya siapa? Siapa? Oh, yang agak tinggi-tinggi itu loh. Ya, siapa tahu ya. Dia bilang dia berjemaat di salah satu gereja, tapi pendetanya juga nggak tahu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu nggak pendetanya tahu ya? Ya, itu loh yang orang Batak itu kan gitu ya. Pendeta. Tapi paling tidak alamat gereja tahulah. Hanya kadang-kadang ada yang tidak tahu kalau pintu gereja udah kesana, ada pernah beberapa waktu yang lalu. Kok sudah di pintunya di sini? Oh iya, dulu kan pintu di sini. Ntar pintu, jangan-jangan nanti kita buat lagi pintu di sini. Ada yang bilang kok udah ada pintu di sini. Kemudian kita buat pintu di sini, kok udah ada pintu? Tidak ya. Ya, para gembala menyaksikan. Benar firman itu terbukti ya. Di ayat 17 berkata begini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Hanya mereka yang dengar siapa yang lahir ini. Dan mereka beritahu. Nah, ketika mereka beritahu, apa respon yang lain? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi ketika para gembala ini mendapatkan berita ini, berita spesial, berita yang luar biasa, berita yang penting. Jadi sebenarnya para gembala ini adalah orang-orang penting ketika dia beritakan berita penting. Lihat ketika dia beritahukan, ada orang yang mendengar heran, loh kok bisa begitu? Ada apa? Jadi firman itu adalah berita yang luar biasa, ya, yang istimewa dan itu diberikan kepada kita. Wah, luar biasa, amin. Kita punya berita itu dan berita ini perlu kita beritakan. Ya, sekalipun akan ada orang yang heran. Ya, di ayat berikut 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi waktu gembala-gembala datang dan dia beritahu apa yang mereka dengar, malaikat itu bicara begini. Tapi ada orang yang di sekitar mereka yang dengar heran, loh bagaimana ini? Tapi Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Di ayat 20 kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, perayaan Natal kemarin saya katakan mari kita buka mata kita untuk melihat, kita buka telinga kita untuk mendengar, kita buka hati kita, ya terbuka kepada firman itu, maka kita pasti akan selalu memuji memuliakan Tuhan. Ya, apapun situasi, kondisi yang kita alami, karena untuk itu kita ada. Ya, untuk memuliakan Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Para gembala pada hari itu berbahagia. Mereka mengalami damai, mengalami sukacita, dan terpancar dari tindakan mereka.
yaitu ketika mereka pulang, yang ada hanya pujian kepada Allah, kemuliaan kepada Allah, sukacita, kebahagiaan. Kita yang percaya kepada Yesus, kita anak-anak Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tidak memuji Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Orang yang berkenan kepada Allah memuliakan Tuhan. Kita sebagai pribadi-pribadi yang meresponi positif firman itu, bagaimana mungkin kita tidak berbahagia? Kalau respon kita kepada setiap firman positif, lihatlah, kita pasti bahagia, memuji Dia, memuliakan Dia. Karena apa? Karena firman itu terbukti, Dia melakukannya. Firman Tuhan berkatakan bahwa setiap firman perkataan Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman itu mengerjakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kita tunduk kepala.